لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa bisanatil muttasili ilal muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Para jamaah, bapak-bapak, orang-orang tua saya yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan yang sama-sama kita hormati guru kita Akhinal Mahbub Bapak Ustadz Amin Ma'ruf. Para jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan subuh hari ini kita sama-sama telah melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita kerjakan, yang sunnah, yang wajib, yang kita lakukan sepanjang hari, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah bapak-bapak yang saya hormati dan yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kejadian yang pernah terjadi sebagaimana ditulis oleh Imam Muslim di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Beliau menukil sebuah hadis, mentakhrij sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdurrahman bin Abdullah bin Umar Al-Khattab, ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada para sahabatnya seraya beliau bersabda, ya, intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum. Dahulu pernah ada 3 orang laki-laki yang melakukan perjalanan nafar. Kalau kita bilang sekarang healing lah, jalan-jalan. Dia bertiga. Hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu. Ketika jalan-jalan di tengah hutan, lalu ketiga orang ini mendapati ada satu gua. Lalu mereka masuk ke dalam gua itu istirahat. Ya. Mereka masuk ke dalam gua itu. Fanhadarat sakhratun minal jibali fasaddat alaihimul ghar. Ketika mereka sedang istirahat, sedang santai di dalam goa, tiba-tiba ada batu besar yang jatuh, lalu jatuh itu menutupi pintu gua. Akses keluar masuk tertutup. Mereka panik nih. Aksesnya cuma satu, bingung
apa yang mesti dilakukan? Didorong sekuat tenaga, sedikit pun batu itu nggak bergeser gitu, sedikit pun tidak bergeser. Meskipun ditambah dengan 3 orang lagi, belum tentu batu itu juga kegeser. Semakin lama, semakin malam, tambah panik 3 orang ini. Gimana caranya? Dan cadangan oksigen udah mulai menipis. Ya, sering ya, ada orang jalan-jalan pakai bis bareng-bareng, lalu di tengah perjalanan tertimpa musibah, bannya bocor, atau kehabisan bensin, atau kecelakaan di jalan, macam-macam lah. Ini juga terjadi pada 3 orang ini. Ketika mereka sedang jalan-jalan, nafar masuk ke dalam gua, sedang santai, tiba-tiba batu besar jatuh tepat menutupi pintu. Didorong sekuat tenaga, nggak bisa-bisa, tidak bergeser sedikit pun. Lalu salah seorang di antara 3 orang ini, mereka berkata, salah satunya itu berkata, innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum. Sesungguhnya nggak ada yang bisa menyelamatkan kita dari gua ini, yang mampu mengeluarkan kita dari gua ini, kecuali kita berdoa memohon kepada Allah dengan amal-amal kebaikan yang pernah kita lakukan. Ini jadi bertawassul, tapi dengan amal kebaikan yang pernah dilakukan. Kalau kita mau naik ke lantai 2, maka kita nggak bisa terbang gitu, kita membutuhkan tangga. Nah, tangga itu wasilah untuk sampai ke lantai 2. Nggak bisa kita terbang, maka kita membutuhkan tangga. Nah, ketika mereka sedang dalam kesulitan, di ujung tanduk nih, telur udah mau jatuh gitu ya. Nah, saat telur itu mau jatuh, apa respon kita kira-kira gitu? Nah, orang ini ketika mereka terjepit, mentok urusannya, bingung mau gimana, apa yang mesti dilakukan. Di antara mereka salah satunya mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah illa an tad'uwa bisalihi a'malikum. Kecuali kita berdoa kepada Allah, nggak ada lagi yang bisa nyelamatin kita. Mau teriak sekuat apapun nggak ada yang akan dengar, percuma. Kita di tengah hutan, di dalam gua, nggak ada yang tahu. Ayo kita berdoa kepada Allah, tetapi dengan amal-amal kebaikan yang pernah kita lakukan. Kalau kita kan ketika terjepit pada satu urusan pepet, nggak kepikiran tuh minta tolongnya sama Allah. Yang ada dalam otak kita, siapa nih teman yang bisa kita datengin gitu, siapa nih yang bisa kita mintain tolong. Di rumah beras udah mulai menipis, anak kalau nggak bayar sekolah nggak bisa ikut ujian. Wah, udah kebingungan kita. Aman nih, orang ini kebingungan. Nah, maka salah satu di antara 3 orang ini ada yang berdoa begini, Pak. Dalam munajatnya memohon kepada Allah, salah satunya bilang begini dalam doanya. Dia sebutkan dulu ada instrumen. Dia sebutkan dulu kebaikannya. Ketika kebaikannya disebut, lalu dengan kebaikan itu dia bermunajat dengan Tuhan. Dari wasilah kebaikan yang pernah dilakukan, lalu dia memohon kepada Allah. Apa
kebaikan yang dilakukan oleh orang ini. Yang pertama, laki-laki yang pertama dalam doanya bilang, Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani. Ya Allah, ketika dia angkat kedua tangannya tuh dalam keadaan sedih, hazan, bingung mau gimana, dia bermunajat dengan Tuhan. Ya Allah, saya punya dua orang tua yang sudah dalam keadaan sepuh, yang tinggal satu rumah dengan saya, dengan keluarga saya, dengan istri dan anak saya. Saya punya orang tua, keduanya itu sudah sepuh. Wa kuntu la aqbiku qablahuma ahlan wala malan. Ini yang hebat. Orang tua yang tinggal di rumahku itu selalu aku utamakan. Aku punya istri, aku punya anak, aku punya pembantu. Tidak aku berikan makan kepada istri, kepada anak, kepada pembantuku sebelum aku berikan makanan itu, ku berikan terlebih dahulu kepada kedua orang tuaku. Jadi bagian dari sebuah kebaktian seorang anak kepada kedua orang tuanya itu yang dilakukan seperti itu. Dia nggak kasih makan kepada istrinya, kepada anaknya, kepada pembantunya yang tinggal satu rumah dengan orang tuanya sebelum orang tuanya dikasih makan terlebih dahulu. Kalau orang tuanya sudah makan, sudah minum, baru istrinya makan, anaknya makan, dia makan. Luar biasa. Kalau kita kadang-kadang malah justru lupa sama orang tua kita. Kita makan aja, nggak mikirin orang tua kita mau makan apa, punya beras apa enggak, punya uang apa enggak. Yang repot orang tua datang ke rumah kita, bahasanya minjem uang sama kita. La haula wala quwata illa billah. Nauzubillah min dzalik. Minjem uang dulu dong, 100.000. Waduh, ini anak nggak ngerti berarti. Ada yang begitu Pak Haji ya? Oh nggak ada. Jadi istrinya tidak dikasih makan, anaknya tidak dikasih makan sebelum kedua orang tuanya makan terlebih dahulu. Tetapi pada satu hari, ini bagian dari takdir ketentuan Tuhan, ya, bagian dari ketentuan Tuhan. Fanabi talabis syajari yauman falam arih alaihima hatta nama. Suatu saat ketika aku bekerja pada siang hari, aku pulang ke rumah itu sudah larut malam, lembur, kira-kira begitu, lembur. Sampai rumah aku dapati kedua orang tuaku itu sudah tertidur, hatta nama, udah tidur. Sampai rumah orang tuanya tidur. Fahalabtu lahuma ghabuhuma fawajadtuhuma naimaini. Ya, aku dapati kedua orang tuaku itu tidur. Aku tahu gitu. Orang tuaku itu tertidur dalam keadaan lapar, belum makan. Jadi orang ini kerjanya harian gitu. Begitu selesai pekerjaannya sampai rumah dibayar. Lalu dia bawa beli makanan, dia bawa pulang, begitu seterusnya setiap hari. Sampai rumah kebiasaannya itu dia kasih makan orang tuanya, ibu dan ayahnya. Setelah itu dia kasih istri dan anaknya. Suatu ketika lembur pulang malam, begitu sampai rumah dia dapati orang tuanya tidur. Dia paham orang tuanya itu tertidur dalam keadaan lapar, belum makan. Fakarihtu, aku benci dengan keadaan ini. Kenapa gitu? Saya mesti kerja lembur pulang malam
Saya nggak bisa kasih makan orang tua saya, udah keburu tidur. Fakaritu, aku benci sekali. Lalu apa yang dilakukan oleh orang ini? Au kidhahuma wa an adbiqa qablahuma ahlan aw malan falabittu wal qadahu ala yadi antadiru istiqadahuma hatta bariqal fajru wasabhatu yatadawuna inda qadamayya. Lalu dia menghukum dirinya sendiri. Dia ambil itu secangkir susu yang sudah dia bawa itu, dan kurma dia taruh, dia pegang susu di tangan kanannya dan kurma di tangan kirinya. Dia berdiri di hadapan kedua orang tuanya yang sedang tertidur. Dia menghukum dirinya itu, dia tunggu kapan orang tuanya bangun. Seandainya bangun jam 1 malam, maka segera mungkin itu dikasih susu dan kurma. Sementara ketika dia menghukum dirinya berdiri di depan orang tuanya yang sedang tidur, wasabi'atu yatadaghawna 'inda qadamayya. Anak istriku itu udah merengek-rengek, dia tarik sarung ayahnya itu. Istrinya bilang, "Ayah, lapar ayah. Ayah, lapar ayah. Dari pagi belum makan." Anaknya bilang begitu, "Ayah, lapar ayah. Belum makan." Siapa yang tega, Pak? Kalau istri kita bilang lapar, dari pagi belum makan. Anak kita bilang lapar ya, belum makan dari pagi. Nggak tega, Pak. Pasti kita tidak tega dengan istri dan anak kita yang dia bilang begitu. Tapi tidak dikasih itu susu, itu kurma, itu nggak dikasih sama istrinya, sama anaknya itu nggak dikasih sama orang ini. Dia bilang tidak wahai istriku, tidak akan aku berikan susu dan kurma ini sebelum aku berikan kepada orang tuaku. Tidak akan aku berikan kurma dan susu ini sebelum kedua orang tuaku minum dan makan terlebih dahulu. Padahal udah teriak, lapar suamiku, lapar. Ayah, lapar ayah, dari pagi belum makan, lapar. Sampai tertidur anaknya itu di kaki orang tuanya yang sedang berdiri itu, megang mangkok, menjaga, menunggu kedua orang tuanya itu bangun. Fastaiqadha fasyariba ghubuqahuma. Orang tuanya bangun, sudah menjelang fajar, subuh. Ya, ketika orang tuanya bangun itu, dia minta maaf, "Wahai ayah, maaf, semalam kemalaman, lembur, kerjaan banyak. Silakan minum, silakan makan. Silakan wahai ayah, silakan wahai ibu." Setelah orang tuanya minum, makan, lalu dia bangunkan anaknya, "Bangunna, istriku, bangun. Ayo, orang tuaku sudah makan, orang tuaku sudah minum. Sekarang bagian kamu, sekarang makan, sekarang minum." Subhanallah. Kira-kira kita bisa nggak melakukan hal yang sama seperti itu kepada kedua orang tua kita? Fahtadal arsh, guncang arsy-Nya Allah, Pak. Kalau sudah begini, Pak, sebuah kebaktian yang luar biasa. Ini pemuda, orang laki ini, ketika dia terjebak di dalam gua, lalu dia memohon kepada Tuhan, dia sebutkan dulu mukaddimahnya itu. Apa yang dulu, sebuah kebaikan yang pernah dia lakukan itu disebutkan kepada Tuhan ketika dia bermunajat dalam keadaan terjepit
Udah bingung gimana lagi nih caranya, maka dia ingat pada amalan yang pernah dia lakukan, sebuah kebaktian kepada orang tuanya. Lalu dia sebutkan, dia katakan dalam doanya itu, Allahumma in kuntu fa'antu dzalik ibtigha'i wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah. Ya Allah, dalam doanya nih ketika dia terjebak di dalam goa, apabila apa yang kulakukan dulu terhadap kedua orang tuaku yang aku berbakti kepadanya, ibtigha'an, semata-mata berharap wajhika, kepada wajahmu, mengharap keridoanmu, semata-mata karena engkau ya Allah, fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah, keluarkan kami dari goa ini. Apa yang terjadi Pak ketika orang ini mengatakan seperti itu? Fan farajat, maka tiba-tiba batu itu bergeser Pak dengan sendirinya. Gitu. Batu itu bergeser gitu. 10 cm. Kalau 10 cm udah kelihatan tuh Pak, ada sinar matahari yang masuk, oksigen udah mulai masuk, cuma belum bisa keluar. Alhamdulillah, geser tuh batu Pak dengan sendirinya. Ya, la yastati'unal khuruja minhu, cuma belum bisa keluar. Kalau kita gitu Pak, bagian dari 3 orang ini yang terjebak di dalam goa, kalau kita mau berdoa dengan Tuhan dengan kebaikan yang pernah kita lakukan semasa hidup, kira-kira apa Pak kebaikan kita yang mau kita panjatkan sama Tuhan gitu? Sholat kita masih kadang-kadang males, sedekah kita belum banyak-banyak amat, ya, sama tetangga kadang-kadang masih suka berantem. Apa Pak yang mau kita sebut sama Tuhan dengan kebaikan kita ketika kita dalam keadaan terjepit seperti itu? Orang ini bilang, ya Allah, saya punya orang tua, nggak saya kasih makan istri dan anak saya. Kan super Pak, amalan ini super luar biasa Pak. Fahtadzal arsh, guncang tuh Pak arshnya Allah Pak. Saking hebatnya doa ini, geser itu batu dengan sendirinya kayak gitu. Subhanallah. Nah, yang kedua, pemuda laki-laki yang kedua, kan mesti keluar orang ini Pak. Gimana caranya nih supaya bisa keluar? Yang satu maju, dikabul doanya sama Tuhan. Nah, yang kedua maju, mikir-mikir juga dia, apa ini, apa nih? Dia teringat, dia bilang, Allahumma innahu kanat libnatu ammin kanat ahabban nasi ilayya, ya, kuntu uhibbuha ka ashadda ma yuhibbur rijal lin nisa fa aradtuhuma ala nafsiha. Ya Allah, saya ini punya saudara sepupu, saudara dari paman saya, sepupu. Saya punya saudara sepupu. Kanat ahabban nasi ilayya, aku ini sungguh suka, cinta betul sama saudari perempuan sepupuku ini. Jadi kalau sepupu itu Pak, boleh dinikahi Pak, ya, sepupu itu boleh dinikahi. Dan kalau kita sentuhan dengan sepupu kita, batal Pak, ya. Kalau dengan bibi itu tidak, ya, keponakan itu tidak. Tapi kalau sama sepupu batal, itu boleh nikah. Jadi orang ini punya saudari sepupu, dia suka dari lantaran cakep betul gitu. Ibaratnya ini kembang desa nih, gitu ya, kembang desa. Ya, ka'asyadda ma yuhibbur rijalun nisa. Satu kampung itu Pak suka sama ini perempuan karena saking cakepnya. Siapa dah di Villa Pamulang yang paling cakep kira-kira gitu?
Jadi rebutan banget tuh perempuan. Kan kadang-kadang kalau lagi ngumpul kita Pak, lagi ngumpul ngaji, ngumpul makan bareng, kita punya ini lewat tuh gitu. Main ledek-ledekan kita, main rebut-rebutan. Oh, kalau ketawa berarti bener Pak Haji itu ya. Jadi orang ini suka betul sama saudari sepupunya itu. Ya. Fa'aradtuhu ala nafsiha. Ada sebuah keinginan yang terpendam itu, pengen banget gitu nguasain tubuhnya, pengen dijima gitu, pengen banget. Cuma nggak bisa, nggak ada kesempatan untuk melakukan itu, nggak ada. Suatu ketika, ya, fajaatni fa'ataituha 20 wa mi'ata dinarin. Perempuan ini datang musim paceklik. Perempuan ini datang, saudarinya datang mau minjem duit, mau minjem uang nih. Wah, kesempatan nih, kata laki-laki nih, kata saudaranya. Wah, ini yang ditunggu-tunggu gitu. Datang ke rumah minjem duit. Fa'aitaituha, aku berikan itu 20 wa mi'ata dinarin, 120 dinar. Dinar itu uang emas. 1 dinar itu 4 gram. Kalau dikonversikan 1 gram sekarang kira-kira 1 juta. Kalau 120 dinar, kalau dirupiahkan sekarang Pak, sekitar 480 juta berarti. Kita bulatkanlah 500 juta. Teman-teman kita, saudara kita datang, Bang Haji, aduh minjem duit nih Bang Haji, kagak gede sih, tibang 500 juta dah gitu. Enak banget gitu nyebutnya, enteng banget, nggak gede sih, kecil, ya 500 juta lah. Berarti kan kita dianggapnya orang yang banyak duit, kaya banget kita, minjemnya 500 juta. Ini perempuan datang ke tempat sepupunya, minjem dah tibang 120 dinar. Ya 500 juta kata perempuan itu. Emang musim paceklik. Jadi keturunan sama-sama kaya gitu, cuma yang perempuan lagi turun. Dia pinjam sama saudaranya, kebetulan saudaranya suka banget sama dia. Maka dia bilang, boleh saya kasih nih, nggak usah minjem. 120 dinar, 500 juta nih cash, tapi 1 ya mau sama saya, hubungan badan, jima, itu aja. Ini saya kasih nih 500 juta. Masya Allah, 500 juta Pak. Sekarang mah 300.000 juga dapat kali ya. Sekarang mah murah banget. Yang sering tuh di FYP, di TikTok, di Facebook, ada orang yang eksperimen pakai mobil. Dia berhenti di pinggir jalan, ada kupu-kupu malam apa ya? Kupu-kupu malam. Transaksi berapa? Ya pelanggan pertama 500.000 dah, nawar 300.000 dikasih Pak, 300.000, Masya Allah. Aduh ya Allah, murah banget. Ini perempuan ini 500 juta, nih saya kasih 500 juta, 120 dinar, tapi kamu mau sama saya. Pada saat itu perempuan itu bilang, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, wala tafuddul khatim illa bihaqqihi, jangan buka pintu kecuali dengan kuncinya, dengan yang halal. Nggak mau, perempuan ini bilang, kita nggak halal. Ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Ketika perempuan ini bilang ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, jangan kamu buka pintu itu kecuali dengan kuncinya, dengan sesuatu yang hak.
fansarafat anha. Ketika dia bilang takutlah kepada Allah, aku tinggalkan perempuan itu. Wahia ahabbun nas, padahal aku suka betul sama perempuan itu. Kalau seandainya saya paksa gitu, saya kunci pintu, saya rejeng gitu, saya rejak, saya rajam itu, pasti bisa. Cuma saya nggak mau, karena dia bilang ittaqillah, takutlah sama Allah. Wa taraktu dzahaba alladzi a'taituha, dan aku tinggalkan uang yang 500 juta itu, aku berikan sama dia. Dia tinggal pergi, perempuan itu udah ambil 500 juta, bawa pulang. Nggak jadi pak. Yang awalnya minjem, dia kasih, dia bilang takutlah kepada Allah. Wa zahabat, dia tinggalin itu perempuan, fa'ataituha, dia kasih uang itu, dinar itu dia kasih. Lalu dia bilang, Allahumma in kuntu fa'altu dzalik ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah. Ya Allah, apabila yang dulu kelakukan dulu itu kepada perempuan itu, yang aku berharap betul mendapatkan dia, lalu aku berikan uang itu secara cuma-cuma, ibtigha'an wajhik, semata-mata hanya berharap keridoanmu, berharap karena memang karenamu ya Allah, fafarrij anna ma nahnu fihi, keluarkan kami dari goa ini. Goncang tuh pak, batu yang besar yang didorong sekuat tenaga, meskipun dengan 10 orang nggak bisa, dengan kekuatan doa langsung nembus ke langit ke-7, nggak pakai perantara lagi, udah langsung nembus langit, geser batu krek gitu 20 cm. Alhamdulillah, oksigennya tambah banyak tuh yang masuk, cuma belum bisa keluar, Nah yang terakhir nih, yang berdoa kepada Tuhan dengan amal kebaikan yang pernah dilakukan. Lalu dia bilang, Allahumma sta'jartu ajra'a wa a'taituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin tarakalladzi lahu wa dhahaba, ya fathamarrat ajrahu hatta kathurat minhul amwal faja'ani ba'da hinin qala ya abdallah addi ilayya ajri. Saya punya beberapa karyawan pengusaha, lalu setiap bulan itu aku kasih hak mereka, aku gaji mereka, aku bayar usaha-usaha yang mereka lakukan itu proporsional dengan apa yang dia lakukan. Saya bayar setiap bulan, gajian gitu ya, saya bayar setiap bulan. Kecuali ada satu orang yang dia pergi, tarakalladzi lahu wa dhahaba, dia pergi tapi gajinya itu tidak diambil, dia tinggal, pergi aja gitu, udah kerja dia nggak ambil uangnya tuh, dia pergi, dia tinggalkan itu gajinya sama si tuannya, sama majikannya. Faja'ani ba'da hinin, udah beberapa lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, datang tuh yang dulu kerja ninggalin uang. Dia bilang, ya abdallah addi ilayya ajri, wahai tuan, bayar dong, mana uang gajian yang dulu saya tinggal, yang saya nggak ambil gitu. Apa yang dilakukan oleh si majikan ini terhadap karyawannya yang pergi meninggalkan haknya, meninggalkan gajinya itu? Maka dia bilang, kullu ma tara min ajrika minal ibili wal baqari wal ghanami war raqiqi. Tuan, tuh kamu lihat, onta, sapi, kambing, keledai, itu semua punya kamu. Wah, kaget dia.
Mana mungkin. Gaji saya juga nggak cukup buat beli 1 ekor kambing aja, nggak cukup. Masa bisa jadi unta, jadi kerbau, jadi sapi, jadi kambing, jadi domba? Mana mungkin. Jadi ternyata ketika orang ini pergi ninggalin uang, uangnya ini dibelikan kambing sepasang. Beberapa waktu itu ternyata beranak pinak. Beranak pinak menjadi banyak, jadi ratusan, lalu berkembang ditambahin lagi menjadi unta. Untanya beranak pinak, berkembang, ditambah lagi dengan sapi. Menjadi banyak tuh, kambingnya jadi ratusan, untanya ratusan, sapinya ratusan, banyak sekali tuh jumlahnya itu. Dari gaji yang ditinggalkan itu dibelikan kambing, beranak pinak, jadi banyak, tambah banyak. Bertahun-tahun nih, ba'dahinin, udah beberapa waktu, berapa lama, datang minta gaji yang dulu ditinggal. Dia bilang tuh, sapi, unta, kambing itu yang jumlahnya banyak itu punya kamu. Nggak percaya dia. Nggak mungkin. Iya benar, itu punya kamu. Kamu tinggal, saya belikan kambing, lalu beranak pinak jadi banyak. Terus begitu jumlahnya hingga berlipat-lipat. Dia bilang, fa'akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Si majikannya dalam munajat itu, ya Allah, tahu-tahu itu domba, itu unta, itu sapi diambil semua, nggak disisain satu juga. Padahal dia mesti kasih pakan, dia kasih minum, dia rawat, yang sakit semuanya diurusin semua. Begitu dia datang melihat jumlahnya begitu banyak, dibawa semua, sedikit pun nggak disisain gitu. Fatruk, ditinggalin nggak sedikit pun. Falam yatruk minhu syai'an, nggak ditinggalin sedikit pun, dibawa semua ya Allah. Padahal udah bertahun-tahun ngurusinnya, udah segala macam diurusin, kotorannya dibersihin karena jumlahnya banyak gitu. Tapi dalam munajatnya dia bilang, Allahumma in kuntu fa'altu dzalik ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, apabila dahulu yang aku lakukan itu semata-mata karenamu ya Allah, ibtigha'an, berharap liwajhik, karena engkau semata-mata ya Allah, fafruj 'anna ma nahnu fihi, keluarkan kami semua dari gua ini. Gua itu, batu itu tiba-tiba hancur Pak, dengan kekuatan doa 3 orang ini. Jadi kita bisa berdoa dengan Tuhan, ini disebutnya tawassul Pak ya. Kita memohon sesuatu tetapi dengan wasilah. Apa wasilahnya? Kebaikan kita. Kalau kita dalam satu urusan kepepet, bingung, nggak ngerti harus gimana, kemana minta pertolongan, ingat aja Pak kebaikan kita. Apa dulu yang pernah kita lakukan? Kita sebut dalam munajat kita, ya Allah, saya punya uang 100.000, ketika jalan-jalan di tengah perjalanan ada orang yang minta-minta, tanpa pikir panjang saya ambil uang itu, saya kasih. Kalau kita dalam kesulitan, sebut aja kebaikan itu. Ya Allah, apa tuh hajat kita? Minta dengan kebaikan yang dulu kita lakukan. Mudahin urusan saya saat ini. Sebut aja Pak. Ini hadisnya sahih ya, riwayat Imam Muslim di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kita boleh bertawassul dengan Tuhan dengan perantara kebaikan yang pernah kita lakukan. Orang ini keluar, fan farajatis sakhratu fakhraju yamshuna ya.
Lalu mereka keluar dari goa dalam keadaan selamat, keluar semua tuh ya. Yang dia teriak nggak ada yang dengar, yang dia dorong sekuat tenaga nggak bergeser sedikit pun, tetapi dengan kekuatan doa yang langsung menembus langitnya Tuhan itu ya, yang mampu menggetarkan arsy-Nya Allah, lalu mereka selamat, bisa keluar, bergeser dengan sendirinya batu itu, mereka selamat. Jadi boleh bertawasul dengan kebaikan kita ya. Barangkali itu kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Ada tanya jawab atau tutup doa? Sarapan udah siap itu? Saya kiri ada tanya tuh. Hah? Udah ya, emang udah lapar semua berarti ini. Barangkali saya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali ke kisah yang Ustadz sampaikan tadi, saya pernah mendengar, apakah sama kisah ini dengan 3 orang yang dikejar-kejar raja zolim gitu, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kisah itu 11-12 lah ya, masih sama lah. Banyak sebetulnya kisah-kisah yang serupa dan senada. Salah satunya 3 orang yang dikejar-kejar oleh raja zalim, lalu mereka naik meminta pertolongan. Sama Pak, kurang lebih sama. Intinya pede aja gitu dengan apa yang kita lakukan kepada Tuhan, lalu dengan kebaikan itu kita bermunajat dengan Tuhan, pede aja gitu. Tuhan tuh senang dengan doanya seorang hamba, merengek-rengek di tengah malam meneteskan air mata. Tuhan tuh senang, dia bangga-banggakan gitu di hadapan para malaikat. Unzuru, lihatlah oleh kalian tuh abdi hambaku, mereka bangun di tengah malam. Dibanggain Pak, disebut-sebut nama kita di alam malakut, dibanggakan sekali gitu. Cukup ya? Barangkali ya. Udah masuk waktu syuruk, sudah masuk. Baik, kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan maqbula. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa na'udzubika min ha'ula'il arba. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.